Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Para orang kota itu sontak terkejut dengan ucapan Ki Basri. Bagaimanapun, bisa baru tiba sudah langsung diajak mendaki gunung tanpa istirahat terlebih dahulu. Maaf, kita nggak bisa ke sana sekarang, Ki. Kenapa? Karena Lili cuma bisa diambil kalau ada yang bisa mengalahkan penghuni di sana saat malam bulan purnama. Dan itu baru 2 malam lagi akan terjadi. Jadi sekarang kita bermalam di sini dulu, ujar Agus memberikan penjelasan. Sekarang saya tanya, informasi dapat dari mana kamu bisa bicara seperti itu? Ki Basri bertanya dengan tatapan penuh selidik. Bagaimana orang kota ini bisa tahu informasi itu? Dari mimpi saya, Ki, jawab Rudi yang berjalan sedikit ke depan. Mimpi? Ejek Ki Basri. Iya, tapi mimpi saya tentang Lucky yang berada di atas pohon itu benar terjadi. Anda semua menemukan dia di atas pohon, kan? Jadi saya rasa Lili pun begitu. Baru bisa dibebaskan ketika ada yang mampu mengalahkan makhluk halus itu sebelum bulan purnama tiba. Ki Basri manggut-manggut mendengar jawaban Rudi. Jika Nyai Pita kalah, lalu siapa yang lebih hebat dari wanita itu? Pikirnya dalam hati. Maaf bapak-bapak, jarak dari desa ini ke rawa itu sangat jauh. Rawa itu ada di balik gunung ini. Artinya, kita harus mengitari bagian lereng gunung ini. Setidaknya butuh waktu sampai lebih dari 7 jam berjalan kaki. Jika sanggup besok subuh kita berangkat. Tapi kita tidak punya waktu buat memulihkan tenaga. Jadi sebaiknya memang siang ini kita mulai keberangkatan. Penjelasan Asep seolah tidak memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan pilihan lain. Mau tidak mau, harus mengikuti arahan mereka. Apalagi Asep menambahkan, jika kemungkinan untuk tiba lebih lama bisa saja terjadi. Seperti diketahui, cuaca di gunung kerap tidak bersahabat. Langkah kaki para anggota tim pencarian sedikit lebih lambat ketika sudah menyelesaikan setengah perjalanan. Jalanan yang terus mendaki membuat tubuh lebih cepat lelah. Mereka seakan dipaksa untuk terus berjalan, memburu waktu sebelum malam tiba. Rawa yang dituju masih berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan jalur yang didaki oleh rombongan Rudi saat itu. Kali ini mereka melewati padang rumput yang terkesan gersang, dengan suhu udara yang terasa lebih panas. Hamparan tanaman pakis seolah tidak berujung, dengan beberapa pohon yang terlihat berdiri berjauhan. Kamu yakin ini jalannya, Rudi? Tanya Agus. Rudi menghentikan langkahnya, memandangi hamparan luas padang tanaman paku itu. Tidak ada kenangan apapun yang terjadi di tempat yang mereka lalui saat ini. Kami gak lewat sini, Pak. Jadi saya gak tahu. Lagi pula saat saya sadar, sudah berada di desa yang lain. Mungkin sebaiknya kita ikut mereka saja. Tak ingin membuat anak buahnya bingung, Agus mengambil cepat keputusannya sebagai ketua tim pencarian. Baiklah, kita percayakan pada Asep saja. Kemudian mereka berjalan lagi dengan Asep sebagai penunjuk jalan. Walaupun Ki Basri tahu persis rute yang akan mereka lewati, dia lebih suka anak buahnya saja yang berada di depan. Hal ini sekaligus sebagai upaya melindungi diri
jika sesuatu yang tidak terduga terjadi secara tiba-tiba. Ustadz Rahmat dan kedua rekannya berada di posisi paling belakang, mengawasi sekitar dan juga mengenali makhluk-makhluk yang nampak oleh pandangan mata batin mereka. Jelas sekali, makhluk-makhluk itu memandang mereka dengan tatapan dingin, merasa tidak suka ada manusia masuk wilayah itu. Tetapi tak akan mengganggu bila tamu tak diundang itu tidak membuat ulah di sana. Jika ada yang bersikap kurang ajar, barulah mereka menyerang dengan serangan yang bisa melumpuhkan. Kita istirahat saja dulu di sini, kata Ustadz Rahmat dari belakang. Orang-orang yang berjalan di depannya menghentikan langkah, lalu mencari tempat duduk masing-masing. Air minum segera dikeluarkan, meneguknya sedikit demi sedikit agar tidak lekas habis. Meminum sedikit demi sedikit akan lebih efektif meredakan rasa haus. Saat tengah beristirahat itu, tanpa sengaja Ustadz Rahmat melihat ada sosok yang memperhatikan Rudi dari jauh. Itulah Ki Daksa, sosok yang mengincar keistimewaan yang dimiliki oleh Rudi. Merasa anak yang dikawalnya dalam bahaya, diam-diam Ustadz Rahmat memagari diri Rudi. Air minum dalam botol yang dipegangnya dibacakan ayat-ayat ruqyah, lalu diberikan pada Rudi untuk diminum. Jangan putus wudhu, Rud. Iya, Ustadz. Kamu harus tetap waspada. Jangan sampai terkecoh oleh yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Gunakan mata batinmu untuk merasa. Segala hal di gunung ini penuh tipu daya. Nasihat Ustadz Rahmat pada pemuda yang tengah berjuang mengalahkan trauma demi menolong para sahabatnya yang masih terjebak di gunung itu. Apa kita akan kembali mengalami apa yang saya dan teman-teman alami, Ustadz? Wallahualam. Yang terpenting, kita ikhtiar tanpa putus berdoa dan berzikir. Pastikan bahwa diri selalu dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Tutur Ustadz yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Sial, laki-laki bersorban itu terus mengawal Rudi sampai sini rupanya. Kamu berani melawanku? Akan tahu akibatnya pria bersorban. Gumam Ki Daksa dengan tatapan tajam penuh permusuhan pada Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat tahu dirinya juga menjadi incaran makhluk halus yang memperhatikan Rudi. Tetapi dia percaya jika Allah akan selalu melindunginya, seiring doa yang tidak terputus dari ibunya di rumah. Semilir angin yang berhembus membawa kedamaian di padang pakis itu terasa semakin sejuk seiring waktu yang kian beranjak gelap. Rona jingga di langit barat terlihat mempesona. Mega-mega berara beriringan membentuk gelembung yang indah. Ditambah warna langit yang perlahan mulai kelam. Suasana sore yang menenteramkan. Rombongan memutuskan istirahat dan bermalam di padang rumput pakis itu, mencari tempat yang sedikit datar agar mudah mendirikan tenda. Perjalanan akan dilanjutkan besok pagi. Malam ini fokus mengisi kembali tenaga yang habis terkuras. Malam kian larut. Mata-mata satu persatu mulai terpejam. Dalam tenda yang hanya boleh dipakai oleh Ki Basri seorang, lelaki tua itu duduk bersimpu menghadap arah utara, menyatukan kedua telapak tangan, membaca mantra dengan kedua mata menutup, memanggil sosok sesembahan yang berasal dari Gunung Halimunan. Asap hitam pekat perlahan datang, memasuki ruang dalam tenda lewat celah resleting yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Lalu asap itu berubah wujud menjadi sosok wanita yang cantik rupawan.
Setelah menyerap energi dari dua jiwa manusia, sosok itu bisa beralih rupa menjadi apa saja yang dia kendaki. Nyai, orang-orang kota itu membawa serta 3 orang sakti yang berniat mengalahkan Nyai. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah mereka menyakiti Nyai? Nyi Basri bertanya pada sosok yang ternyata adalah Nyai Pita, tersangka atas menghilang dan meninggalnya Lili dan Luki. Nyai Pita tersenyum tenang, seolah tidak merasa terancam sedikit pun dengan kehadiran orang-orang yang berniat mengalahkan dirinya. Justru dia senang ada Rudi yang telah menjadi incarannya sejak lama, sampai harus bertarung melawan Ki Daksa untuk merebutkan pemuda yang disinyalir istimewa tersebut. Biar itu menjadi urusanku. Jalankan saja tugasmu. Biarkan mereka tetap mempercayai dirimu. Tapi mereka akan menyelakai Nyai. Apa saya perlu mencelakai atau membuat mereka tersesat? Terserah apa mau. Aku cuma butuh lelaki muda yang tampan dan gagah itu. Setelah mengatakan itu, sosok Nyai Pita kembali menjadi asap hitam pekat, lalu keluar lewat tempat dia masuk, kemudian menghilang di telan kegelapan malam. Ki Basri menarik napas dalam-dalam. Semua diserahkan padanya perihal orang-orang kota itu. Dia punya kuasa penuh untuk melakukan apapun. Pikiran busuk merasuk dalam otaknya yang kotor. Bagaimana jika aku jadikan persembahan saja? Semakin banyak, maka semakin tinggi pula ilmu yang aku dapatkan. Tanpa Ki Basri ketahui, Ustadz Rahmat tahu jika lelaki tua itu tengah berkomunikasi dengan makhluk astral. Santri yang masih berusia muda itu menggelengkan kepala heran. Masih saja ada manusia yang menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan. Bukankah seharusnya penciptaan yang layak untuk disembah? Orang-orang yang rela melakukan segala cara patut untuk diwaspadai. Bersyukur Asep sudah terbuka mata hatinya, sehingga bersedia membantu apapun yang dibutuhkan oleh mereka ketika harus menghadapi medan dan gangguan yang tidak terduga. Biar bagaimanapun, sebagai orang asing, mereka tidak tahu lebih banyak dari orang asli daerah yang didatangi. Ustadz Rahmat dan 2 rekannya harus berzikir demi melindungi rombongannya dari segala gangguan, terutama Rudi yang diincar oleh makhluk astral Gulung Hanimunan. Bahkan untuk tidur pun harus di tenda yang sama dengan mereka. Apalagi orang tuanya sudah memberikan kepercayaan penuh untuk menjaga pemuda itu hingga bisa kembali dengan selamat. Ki Daksa masih terus mengintai dari kejauhan. Dia tengah mencari celah untuk bisa mendekati Rudi lagi. Tetapi bacaan zikir yang tidak putus dari ketiga orang alim itu membuat langkahnya tertunda. Ilmu jin itu tidak cukup kuat menghalau kekuatan magis ayat-ayat Allah. Tipu daya dipersiapkan agar bisa mendapatkan pemuda itu lagi. Jin lelaki itu berencana akan menjebak Rudi dan orang-orang dari kota untuk melawan Nyai Pita. Kemudian setelah Nyai Pita berhasil dikalahkan, dia akan bisa dengan leluasa menguasai Rudi. Atau pilihan kedua adalah dengan menjebak Rudi agar dengan memanfaatkan sifat baik dan keistimewaan pemuda itu. Setelah itu, tujuannya untuk menjadi yang terkuat di Gunung Halimunan akan tercapai segera. Alam bawah sadar Rudi menjadi sasaran strategis Ki Daksa. Masuk ke dalam mimpi seolah memberikan petunjuk. Apalagi mimpi yang dialami Rudi beberapa waktu lalu yang menjadi kenyataan itu sedikit banyak mempengaruhi sugesti. Jika memang pemuda itu dipilih untuk menuntun mereka menemukan korban-korban yang lain. Rudi, kamu datang lagi. Kamu membawa bantuan untuk menyelamatkan kami, kan?
Tanya Lily yang ditemui Rudy di sebuah gua gelap. Gua yang sama dengan mimpinya beberapa waktu lalu. Di gua itu Rudy melihat Lily tengah duduk selonjor bersandar di dinding tanah dengan rantai besar yang mengikat kakinya. Wajahnya terlihat kuyu dengan rambut berantakan. Pakaiannya pun sudah tidak rapi lagi. Lily menatapnya dengan tatapan penuh harap. Rudy yang awalnya terpaku melihat kondisi sahabatnya itu mendekat perlahan, lalu berjongkok di depan Lily. Tangannya hendak terangkat meraih rambut Lily, namun diurungkan. Entah perasaan apa yang kini berkecamuk dalam dadanya. Ingin sekali memeluk sahabatnya itu, tapi hatinya seolah mengatakan, "Jangan." "Lily, apa kabarmu di sini? Siapa yang melakukan ini padamu?" Lily tergugup pilu. Tangisnya terdengar menyayat hati. Siapa saja yang mendengarnya. Tangan kanannya terangkat berusaha meraih tubuh Rudy, tapi seakan ada yang memberikan isyarat. Spontan Rudy menghindar. "Kamu kenapa menghindariku, Ruth? Kamu jijik dengan keadaanku." Bahkan nada bicara Lily dibuat begitu sendu, seolah-olah dirinya benar-benar sebagai pihak yang teraniaya, membuat hati Rudy terenyuh. "Maaf, aku gak bermaksud. Kamu belum jawab pertanyaanku, Li. Siapa yang melakukan ini padamu?" Lily terdiam, lalu menundukkan kepalanya, menatap ke bagian pahanya. Gestur tubuhnya mengisyaratkan keputusasaan, seakan ingin menarik simpati Rudy lebih dalam. "Pita yang buat aku begini, Ruth. Dia jahat." Tiba-tiba Lily berteriak histeris dengan mata terbuka lebar, memancarkan sebuah dendam dan kebencian. "Pita pembohong. Dia bukan saudara kembarku." Hati Rudy mencelas. Firasatnya sejak awal benar. Pita dalang di balik hilangnya Lily. Sahabatnya itu sudah terkena tipu daya setan. Tetapi kemudian dia teringat jika saat itu Lily tengah datang bulan. Mungkinkah ini akibat nekat mendaki saat haid? "Tolong aku, Ruth. Katakan pada mereka untuk menolongku. Aku kesakitan. Siksa di sini, Rudy. Aku mohon." Pintanya penuh harapan. Matanya dipenuhi dengan butiran bening yang terus tumpah sejak tadi. Tentu saja, Rudy jadi tidak tega. Ingin sekali menolong Lily saat itu juga. Tapi apalah kuasanya. Sedangkan usaha melepaskan rantai itu saja, dia sangat ragu. Entah mengapa hatinya terhalang untuk menyentuh benda yang mengikat sahabatnya itu. Dia tidak tahu jika kekuatan doa dari sang ibu telah melindungi dirinya dari tipu daya setan. "Atau kamu yang menolong aku saja sekarang. Lepaskan aku dari rantai ini, Rudy." Hatinya kembali lemah, ingin meraih rantai itu, tetapi tetap saja dorongan yang datang dari luar menghalangi gerakan tangannya. Berkali-kali tangannya sudah terulur, tidak jadi melakukan perintahnya. "Aku gak bisa nolong kamu, Lily. Nanti akan ada orang yang bisa bantu kamu bebas dari sini. Bertahanlah sampai saat itu tiba. Maaf." Ucapnya menciptakan gurat putus asa yang baru di wajah gadis manis itu. Lily terduduk lesu. Harapan sang sahabat bisa membebaskan dirinya pupus sudah. Di tempat itu, dia akan menghabiskan waktu entah sampai kapan. Tak menyerah, Lily kembali merayu Rudy. "Tolonglah, Ruth. Kamu bisa lihat kan kalau aku begitu tersiksa di sini.
Tolong lepaskan aku, Rudy. Mimik wajah Lili memelas, semakin membuat Rudy tak tega. Katakan, apa ada yang bisa aku lakukan selain melepaskan sendiri rantai ini? Tanya Rudy kemudian. Firasatnya sangat kuat jika tidak boleh melepaskan rantai itu seorang diri. Terus saja dihalang-halangi. Rudy bingung dengan situasi ini. Kalau begitu, kalahkan Pita. Nanti rantai ini akan lepas dengan sendirinya, ujar Lili akhirnya. Tapi aku gak punya kekuatan apa-apa untuk melawan Pita. Aku gak tahu gimana caranya ngalahin Pita. Orang-orang yang datang bersamamu, dari mana kamu tahu aku bersama orang lain? Akhirnya Rudy mengeluarkan kecurigaan yang sejak tadi disembunyikannya. Aku bisa melihatnya dari sini. Jawaban Lili semakin membuat Rudy yakin jika dirinya tengah ditipu. Bagaimana mungkin Lili bisa melihat dia dan orang-orang itu jika sedang berada di tempat yang gelap dan tertutup seperti ini? Bahkan untuk sekedar bernapas saja sesak. Rudy bangkit dari hadapan Lili, perlahan mundur menjauhi sahabatnya itu. Insting menyelamatkan diri muncul dengan cepat. Lalu Rudy berlari mencari jalan keluar dari gua itu. Gak akan ada jalan keluar buat kamu, Rudy. Tempat ini gak akan biarkan siapapun yang udah masuk keluar begitu saja. Lihatlah, seberapa kuat kamu berlari. Kamu gak akan bisa menemukan pintu keluar. Tawa Lili menggema di ruang gelap itu membuat kaki Rudy melemas, merinding dari sekujur tubuhnya. Dia menghadapi lagi makhluk astral yang jahat. Merasa terdesak. Jalan satu-satunya adalah dengan melawan. Tapi bagaimana? Siapa yang akan dilawannya? Lili adalah sahabat baiknya. Pelarian Rudy terhenti begitu saja ketika semua jalan seolah tertutup. Pemuda itu mulai panik. Keringat dingin tampak membanjiri tubuhnya. Lili yang dilihatnya sejak tadi tetap diam di tempat, tidak berusaha bangkit untuk mengejarnya. Tapi yang mengerikan, Lili menatapnya dengan wajah tak biasa. Wajahnya berubah memutih. Urat-urat keunguan keluar dari seluruh kulitnya, membentuk seperti kipas. Kepalanya berputar, bibirnya menyeringai tajam, dan terkesan menertawakan ketakutan yang dirasakan oleh Rudy. Lidah Rudy keluh, tidak mampu mengatakan apapun. Meski ingin sekali dia menyebut nama Allah untuk memohon pertolongan. Segala kata tercekat di tenggorokan, seolah tidak diizinkan untuk keluar. Sekuat tenaga dia berusaha melawan perasaan takut yang menyerangnya. Rudy memejamkan mata, memusatkan konsentrasi, agar bisa terfokus pada tujuannya, hingga akhirnya bisa bersuara. Riaknya sekuat tenaga. Begitu lega saat satu kata itu berhasil keluar dari mulutnya. Mendengar kata tauhid itu disebut, sosok Lili tiba-tiba menjerit kesakitan. Dia merasa seluruh sendi dan urat-urat di tubuhnya bagai ditarik dengan paksa ke ubun-ubun. Matanya tajam menatap Rudy yang tengah ketakutan. Jari telunjuknya mengarah pada pemuda berkaus hitam itu. Lili, ada apa denganmu? Tanyanya gugup. Kedua tangan direntangkan menyentuh dinding gua yang dingin. Ada jawaban, hanya erangan yang terus keluar dari mulut Lili. Rudy kembali berusaha menyebut nama Allah sebagai satu-satunya memohon pertolongan. Tahu bagaimana ketika Rudy membuka mata, suasana sudah berubah.
Di depannya bukanlah Lili yang menatapnya penuh kebencian, melainkan Ustadz Rahmat dan kedua rekannya. Terlihat orang kepercayaan ayahnya itu terus berzikir sambil menyentuh keningnya. "Kamu sudah sadar, Rudi?" sapa Ustadz Rahmat seraya tersenyum padanya. Rudi bangkit dari tidurnya, duduk tepat di depan lelaki bersorban itu. Refleks, dia menghapus keringat yang membanjiri wajah dan seluruh tubuhnya. Pemuda itu heran, mengapa bisa sebasah itu? "Kamu mimpi buruk ya?" tanya Ustadz Rahmat lembut. Tangan kanannya menyerahkan botol minum yang telah didoakan pada Rudi agar lebih lega dan tenang. "Ustadz tahu." Ustadz Rahmat tersenyum. Lelaki yang pembawaannya selalu tenang itu kemudian berkata, "Gimana nggak tahu? Kamu berkali-kali nyebut nama Lili." "Iya Ustadz, entah kenapa mimpi itu seperti nyata. Lili dirantai. Dia berubah mengerikan setelah aku mengucapkan kata Allah." "Ada apa dengan Lili Ustadz?" Rudi bercerita dengan cepat dan lebih terkesan panik. "Itu tipu daya setan. Beruntung kamu tadi masih punya wudhu sebelum tidur. Tentunya doa dari orang tua yang sangat gak pernah putus untukmu. Bersyukurlah kamu diberikan orang tua yang taat lagi baik." Ustadz Rahmat menjelaskan. Mendengar itu, Rudi mengangguk. Benar kata Ustadz Rahmat, orang tua yang selalu mendoakan anaknya akan sampai bagaimanapun caranya. Allah tidak pernah tidur, selalu mendengar setiap doa-doa yang dilangitkan hanya padanya. "Doa dari Ustadz juga," kata Rudi. "Doaku cuma sedikit, tetap banyak dari orang tuamu. Tentu semua juga atas kehendak Allah semata." Ustadz Rahmat mengingatkan bahwa semua akan kembali pada keputusan Allah terhadap hambanya. Tetapi Allah tidak akan membiarkan hambanya yang taat berada dalam kesulitan. Ustadz Rahmat tidak menceritakan jika dia dan kedua sahabatnya tahu apa yang tengah dialami Rudi. Dia juga tahu bila keadaan sudah mulai tidak baik, namun tidak ingin membuat yang lain panik. Mereka menyimpan hal itu bertiga saja. Subuh yang dingin tidak menghalangi orang-orang itu untuk melaksanakan kewajiban bersujud pada Allah. Meski hanya dengan bertayamum, mereka tetapkan hati untuk bertawakal. Ketika hendak bersarapan, semua terkejut dengan ucapan Ustadz Rahmat. Sekalipun itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan sebelum makan, tetap saja mengundang tanda tanya besar. Terlebih keadaan mereka yang memang tidak sepenuhnya aman. Meski begitu, mereka tetap patut tanpa bertanya terlebih dahulu. Jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Makanan yang sudah berada di depan mulut terpaksa ditunda sejenak untuk menyebut asma Allah terlebih dahulu. Bagi yang sudah berada di dalam mulut, mereka tetap melaksanakan titah Ustadz Rahmat dengan menunda masuk ke dalam perut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada yang menduga makanan-makanan itu tiba-tiba bisa berubah. Nasi berubah menjadi belatung-belatung yang melompat ke sana kemari. Lauknya keluar lendir keunguan yang berbau busuk. Seketika perut mereka bergejolak, lalu secara spontan mengeluarkan segala isinya. Kenapa makanan kita bisa berubah jadi hewan-hewan menjijikkan itu? Astagfirullahaladzim. Untung kita tadi nurut baca bismillah dulu. Kalau enggak, aku gak bisa bayangin gimana jadinya kita setelah makan makanan itu, ujar Agus setelah selesai mengeluarkan semua isi perutnya.
peminum ini juga mengandung hewan aneh itu? Tanya Andre sambil mengangkat botol minum yang dipegangnya. Bismillah saja, Tita Ustadz Rahmat. Andre mengikuti perintah Ustadz Rahmat. Tidak terjadi apa-apa. Hanya makanan saja yang berubah. Mengapa bisa begini, Ustadz? Tadi saya masaknya biasa saja. Harusnya hasilnya pun normal. Bukan malah berubah begitu? Tanya Robi selaku orang yang memasak sarapan pagi mereka. Dia heran dengan kejadian itu. Benar-benar di luar akal sehatnya. Ada yang sengaja mengirimkan sihirnya pada kita, jawab Ustadz Rahmat dengan ekor mata mengarah pada Ki Basri. Dia yakin Ki Basri melakukan itu berdasarkan insting yang begitu kuat. Tetapi Ustadz Rahmat tidak mau gegabah mengatakan siapa pelakunya. Biarlah nanti akan ada waktunya pria itu mendapatkan balasan atas kejahatannya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.